Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang perampok bank yang tengah dikepung oleh kepolisian LAPD. Mereka mengarahkan jumlah pasukan yang tak main-main, mengingat para pelaku perampokan ini merupakan buron paling dicari di Amerika. Dan satu-satunya alasan mengapa polisi belum juga menerobos masuk ke dalam, tak lain karena sedang terjadi aksi penyanderaan. Anehnya, bukannya bekerja sama, sejak tadi si pelaku yang bernama Joe dan Terry malah tak berhenti berdebat mengenai sebuah kesalahan yang dianggap sebagai penyebab dari gagalnya aksi mereka di hari itu. I get your point, all right? Oh, do you, Joe? Shoot her and bury her body in the woods. That was a choice. Hey, you! Film lompat ke beberapa belas jam kemudian, sebuah stasiun TV tiba-tiba memberitakan mengenai tewasnya Joe dan Terry. Ya, aksi perampokan tadi sepertinya berakhir tragis, namun sang pembawa acara menjelaskan kalau sehari sebelumnya, kedua orang itu sempat menerobos masuk rumahnya untuk melakukan sebuah wawancara eksklusif. Demi menjelaskan siapa sosok Joe dan Terry, kita dibawa ke setahun sebelumnya, ketika kedua perampok itu masih mendekam di salah satu penjara di Amerika. Hey, Joe, you here? Bisa dibilang, kedua orang ini punya karakter yang bertolak belakang. Terry terkenal sebagai kutu buku yang ahli dalam penipuan dan perencanaan. Dia juga suka memasak, serta jauh dari hal-hal yang berbau kekerasan. Sedangkan Joe adalah kebalikannya, emosian, suka berantem, bertindak spontan dan sebagainya. Walau demikian, mereka berdua terlihat sangat akrab, bahkan Joe hanya mau mendengar nasihat yang keluar dari mulut sahabatnya. Joe, wait. Anger management, Joe. Anyway, pagi itu penjara tempat mereka mendekam sedang ada renovasi ringan. Sebuah truk molen dipersilahkan masuk ke lapangan untuk melakukan pengecoran. Nah, Joe yang punya sikap spontan, tiba-tiba berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Hey, you the driver of this thing? Yeah. Tanpa pikir panjang, Terry juga langsung ikut naik ke atas mobil. Menyadari ada napi yang berusaha kabur, para sipir pun segera melepaskan tembakan. Mereka bahkan coba menutup gerbang demi mencegah pelariannya. Tapi semua usaha itu berakhir sia-sia. Tentu saja, para penjaga tak tinggal diam dan mengerahkan beberapa mobil patroli untuk mengejar mereka. Namun Joe yang cerdik langsung banting setir menyebabkan mobil masuk ke hutan. Uniknya, jalur itu ujung-ujungnya tembus ke wilayah pemukiman penduduk. Mobil molen tadi terlalu mencolok jika digunakan untuk kabur. Makanya, begitu ada kesempatan, Joe kembali membajak mobil lainnya. Tapi siapa yang menyangka, kriminal satu ini punya karismatik yang luar biasa jika berhadapan dengan seorang wanita. Sampai-sampai korbannya tak menyadari kalau mobilnya sedang dirampok. Don't forget your purse. Okay, first things first. We need Di tengah pelarian, Terry yang ahli strategi mulai menjelaskan apa saja yang mereka butuhkan jika ingin berhasil bersembunyi dari kejaran polisi. Mulai dari pakaian baru, tempat bernaung, sampai sejumlah uang untuk bertahan hidup. Mendengar kata uang, Joe langsung terbersit sebuah ide. Kebetulan mereka baru saja melintasi sebuah bank. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mereka akan merampok tempat tersebut? Soalnya keduanya tak membawa senjata sama sekali. Bingo. Bingo what? Don't move. Take out your gun. Here we go. Semudah itu Joe menipu penjaga bank di sana. Ketika senjata itu sudah berpindah tangan, tak satupun pegawai yang berani memberikan perlawanan. Dalam sekejap, mereka berhasil menggasak 2 kantong penuh uang. Dan demi menghindari kejaran polisi, Joe kembali membajak mobil milik orang lain. Come on, this car. Let's go. No, this car. Got the gun? Hey, let go my car. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menyadari kalau mereka tadi salah tangkap. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Tapi syukur saja Joe berhasil mengecoh mereka dengan memarkirkan mobilnya di garasi milik warga. Nah, berhubung lokasi tersebut masih dalam pantauan kepolisian, ia pun menyarankan agar mereka sekalian saja bermalam di sana. Yang ketika rumah itu diterobos,
Ternyata isinya hanya ada 2 orang remaja yang sedang asik berpacaran. Kocaknya, walaupun kriminal, Joe dan Terry tak segan untuk menasihati kedua remaja tersebut. Saat ditanya, si cowok yang bernama Phil mengaku sudah berbohong ke orang tuanya agar bisa menginap di rumah pacarnya yang kebetulan kosong karena ayahnya sedang dinas luar kota. Awalnya, kedua remaja ini tak terima ketika dinasihati oleh orang asing, tapi seandainya mereka coba melaporkan kejadian tersebut ke polisi, yang ada kelakuan mesumnya akan terbongkar. Pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk saling menutupi kebobrokan masing-masing. Anyway, hidup sebagai buron sangat melelahkan. Makanya, Joe berniat untuk pensiun dari dunia kriminal dengan cara membangun usaha sendiri. Lebih tepatnya, sebuah tempat hiburan malam di wilayah Meksiko. Namun, karena otaknya terbatas, ia pun mengajak Terry untuk bekerja sama. Ide itu disambut baik, hanya saja untuk mewujudkan mimpinya, mereka membutuhkan modal yang tak main-main. Satu-satunya cara untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat, ya pasti dengan merampok bank. Hanya saja jika melakukannya tanpa persiapan yang matang, bisa-bisa mereka tertangkap. Makanya Terry muncul dengan ide yang sangat jenius. You need to control the environment. Yeah, but if you work at night, you still got to deal with the alarms. We do it with the bank manager. Pada intinya, setiap kali merampok bank, ujung-ujungnya mereka harus meminta sang manajer untuk membuka berangkasnya. Maka dari itu, kunci dari setiap perampokan adalah sang manajer itu sendiri. Namun dibanding memaksanya membuka berangkas di siang bolong, bagaimana jika mereka mendatanginya di malam hari, lalu menyanderanya dan memaksanya untuk membuka berangkas di pagi hari, tepatnya 30 menit sebelum semua pegawai datang. Dengan begitu, mereka juga tak perlu berurusan dengan sistem alarm pada gedung tersebut. Keys and the bank manager's vault codes. We pay them a little visit, we spend the night with them like we are here, and we take the money and run. Singkat cerita, keesokan paginya, setelah bersih-bersih dan berganti pakaian, Joe dan Terry langsung pamitan ke sang pemilik rumah. Dari sana, mereka pun berangkat ke daerah pedesaan untuk merekrut satu anggota lagi bernama Harvey, seorang anak muda yang ahli dalam membuat efek tembakan maupun ledakan. Alasan mengapa Joe merekrutnya tak lain karena mereka masih keluarga. We're looking for somebody who can handle a car. Well, hell, Joe, I'm just the man you're looking for. Okay. Timing malfunction. Sebenarnya, Terry kurang sreg dengan sosok Harvey karena suka bertingkah aneh. Tapi tak dipungkiri, dia mampu melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dalam wawancara eksklusifnya, mereka menjelaskan tujuan utama mengapa Harvey direkrut bukanlah untuk ikut merampok, melainkan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh Joe dan Terry sebelum dan setelah beraksi. Mulai dari hotel, mobil untuk kabur, makanan, dan sebagainya. Anyway, setelah menetapkan bank mana yang akan dirampok, umumnya mereka akan mencatat rutinitas dari setiap pegawainya, termasuk mencari tahu siapa manajernya dan di mana dia tinggal. Ketika semua persiapan selesai, Joe dan Terry akan mendatangi rumah sang manajer untuk melakukan penyanderaan. We're here to rob your goddamn bank. Karena ketakutan, istri sang manajer pun tak berhenti menangis. Namun malam itu, Joe dan Terry berhasil meyakinkan mereka kalau semuanya akan baik-baik saja. Bahkan saking santainya, anak-anak sang manajer tak menyadari jika mereka sedang disandra. I hate it. Why, is something cool that I can do? Keesokan paginya, mereka semua pun berangkat menuju lokasi. Disinilah kita menyadari mengapa Joe dan Terry sampai harus menginap di rumah targetnya. Karena dengan begitu, mereka bisa menjadikan keluarga si manajer sebagai sandera. Di lain sisi, sejak tadi, Harvey bertugas memantau dari luar gedung, termasuk memberitahukan jika ada orang yang mencoba masuk ke sana. Beberapa menit kemudian, para pegawai mulai berdatangan, dan mereka sama sekali tak menyangka jika banknya telah dirampok. Morning, Gerald. This is a bank robbery. Make no attempt to escape because we will be monitoring the police scanners. Tak satupun dari mereka yang berani memberikan perlawanan karena menganggap tak ada gunanya mempertaruhkan nyawa, sedangkan pihak bank sendiri sudah mengasuransikan semua uangnya. Anyway, begitu berangkas itu sudah berhasil mereka gasak, keduanya pun segera kabur menggunakan mobil yang Harvey sudah siapkan di parkiran.
Sesampainya di wilayah terpencil, mereka langsung membagi rata semua hasil rampokan tadi. Namun rencana belum berakhir. Demi mengecoh polisi, Joe, Terry, dan Harvey harus berpisah selama 2 minggu dan akan kembali berkumpul di tempat yang telah ditentukan. 2 weeks, Klamath Falls. Be careful. Pertanyaannya, jika rencana perampokan mereka begitu sempurna, lalu bagaimana bisa di awal film keduanya gagal melarikan diri? Berdasarkan penuturan Terry, ini semua akibat seorang wanita bernama Kate. Untuk menjelaskan siapa sosok tersebut, film kembali membawa kita ke masa lalu. Tepatnya ketika Kate masih berstatus sebagai istri dari seorang pengusaha ternama. Selain cantik, dia juga tipikal ibu rumah tangga yang didambakan oleh banyak pria. Jago masak, humoris, dan sebagainya. Sayangnya, semua kelebihan tersebut ternyata belum juga bisa menarik perhatian suaminya. Kate, I have a dinner tonight. Clients. Oh well, it's just for fun. Karena selalu diperlakukan demikian, Kate pun merasa depresi hingga memutuskan kabur dari rumah. Di saat yang sama, Terry terlihat sedang mengalami kendala. Mobil yang dikendarainya kehabisan bensin di tengah jalan. Ia pun bergegas keluar untuk cari bahan bakar. Tapi sekembalinya ke sana, seorang polisi tiba-tiba muncul. Berhubung itu mobil curian, Terry tak berani mendekat dan segera melarikan diri. Disinilah awal mulanya ia tak sengaja bertemu dengan sosok Kate. Kate yang panik coba membawa korbannya ke rumah sakit. Begitu mulai sadar, Terry langsung menodongkan senjata. Dan kocaknya, bukannya takut, Kate yang merasa hidupnya sudah tak punya tujuan lagi, malah menantang balik. Oh, go ahead! You're insane! Well, can you slow down or something? I'm gonna get out of here. Gilanya lagi, ketika Terry menceritakan dirinya adalah seorang buron, Kate malah menanggapinya dengan sangat antusias. Seakan-akan ini adalah petualangan yang sudah lama dia nantikan. Ia bahkan bersikeras untuk mengantarkan Terry hingga sampai ke lokasi pertemuannya dengan Joe. Siapa yang tidak kaget coba? Setelah berpisah selama 2 minggu, Terry yang selama ini terkenal kikuk tiba-tiba datang bersama seorang wanita. Padahal saat ini mereka sedang bersembunyi dari kejaran polisi. Melihat kedua orang itu berdebat, membuat Kate tadinya sudah ingin pulang. Tapi Joe tiba-tiba menghampirinya dan mengatakan suatu kalimat yang selama ini ia harapkan dari suaminya. Your left eye is a fraction darker than your right one. Nobody ever noticed. Oh, what happened to you too? Crazy Can I town. stay here? Jatuh cinta pada pandangan pertama, itulah yang terjadi pada Kate saat ini. Supaya dibiarkan tetap tinggal, ia sampai cari-cari alasan, mengancam akan membongkar lokasi persembunyian mereka ke polisi. Sebaliknya, Joe yang memang seorang playboy ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memuaskan nafsunya. I'm implementing a 24-hour rule from now on. 24 hours and not a minute longer, Missy. Thank you. Does that mean I'm a hostage? Kalian mau tahu seberapa playboy Joe? Gini, masing-masing dari mereka tuh kemarin dapat uang $200.000. Tapi percaya atau tidak, semua uang itu ternyata sudah dia habiskan untuk mengencani seorang wanita selama liburan. Tak hanya membelikannya berbagai perhiasan mewah, Joe bahkan menyewakannya private jet agar bisa ikut mengantarkannya pulang ke negara asalnya yang ternyata terletak di negara Belanda. The Netherlands. Joe, thing to you. Paradise doesn't come cheaply, okay? Out of nickels, Joe. I don't want to rob banks for the rest of my life. Ketika malam tiba, Kate yang tak bisa diam mulai mengajukan banyak pertanyaan. Salah satunya, kejahatan apa saja yang telah mereka lakukan. Harusnya pertanyaan itu tak boleh dijawab karena sama saja dengan bunuh diri. Tapi Harvey yang ceplas-ceplos malah menjelaskan aksinya hingga terperinci. Would they rob banks? I'd drive the getaway car. Harvey. You're the sleepover bandits. Begitu tahu identitas asli mereka, bukannya takut, Kate malah semakin ingin menghabiskan waktunya bersama Joe. Tapi Terry yang mampu membaca kepribadian seseorang, menyampaikan sebuah nasihat yang langsung menusuk hatinya. I think you're bored, and you're expecting that some miracle's gonna drop out of the sky, and your marriage sucks. But I'm sorry, Kate, we can't help you. Di penghujung malam, Kate harus berbagi kasur dengan Joe. Namun wanita cantik itu tak bisa tidur karena masih terngiang akan perkataan Terry tadi. Demi menghiburnya, ia coba membacakan beberapa pepatah yang berasal dari sebuah lirik lagu. Dan kebetulan sekali, lagu itu ternyata merupakan salah satu favoritnya. Sebagai wanita yang haus perhatian, Kate langsung merasa tersentuh.
bahkan mengira Joe adalah cinta sejatinya. Sesuai dugaan Terry, di penghujung malam mereka pun skidap papap. God, give me a break. Beberapa hari kemudian, mereka kembali beraksi dengan mendatangi kediaman target barunya. Namun sepanjang jalan, Terry tak berhenti ngomel mengenai keputusan Joe yang sampai hari ini masih membiarkan Kate nginap di rumahnya. Di lain sisi, saking syoknya karena akan dijadikan sebagai sandera, target mereka hari itu sampai jatuh pingsan. I thought he was dead. No, that's cataplexy. Do you have a guest bedroom here, man? Seperti biasa, keesokan paginya mereka datang ke bank sebelum para pegawai tiba. Namun saat coba membuka berangkas yang dimaksud, sang manajer kembali tak sadarkan diri akibat terlalu gugup. Situasi semakin kacau ketika sebuah mobil polisi tiba-tiba mampir di salah satu loket drive-thru. Harvey dan Kate yang sejak tadi memantau dari luar gedung mulai panik karena mengira teman-temannya akan tertangkap. Tapi ternyata kedua polisi itu mampir tak lain karena ingin berkenalan sama teller yang biasa melayaninya di sana. Good morning. Where's Dottie? Sick. Sick with what? Tinnitus. That's usually so. Pada akhirnya, perampokan tadi berjalan mulus. Dan seperti biasa, ketiganya harus berpisah selama 2 minggu. Namun, kali ini Joe akan ditemani kekasih barunya. Pemandangan itu membuat Terry sedikit kesal. Tapi dia coba bersabar. Karena yakin, cepat atau lambat, sahabatnya yang terkenal playboy pasti akan mulai bosan dengan wanita tersebut. 2 minggu kemudian, mereka kembali berkumpul di sebuah motel. Dan Terry begitu kesal saat tahu Kate masih menjalin kasih dengan sahabatnya. By the way, ada hal yang lebih penting. Kalian masih ingat kan, Kate ini kabur dari rumah tanpa bilang-bilang ke suaminya. Terus mobilnya terakhir kali ditinggalkan di hutan bersama dengan beberapa mobil yang Joe curi untuk beraksi. Berdasarkan semua petunjuk tersebut, FBI menyimpulkan Kate sedang disandra oleh mereka. Bisa dibilang dia membawa bencana. Sayangnya, Joe belum juga menyadari hal tersebut. Bahkan semakin yakin kalau mereka berdua ditakdirkan untuk bersama. I mean, in theory, isn't one woman just like the next? She's got more. Really, how much? No one has ever kissed me like that before. Beberapa hari kemudian, Joe dan Terry kembali beraksi. Semua berjalan mulus, tapi saat sudah waktunya untuk meninggalkan lokasi, Harvey malah berdiam di parkiran akibat tak sengaja melihat wanita cantik yang butuh tumpangan. Kesalahan kecil tersebut membuat rombongan mereka jadi terpisah. Karena takut diomeli, Harvey langsung tancap gas dan usahanya berbuah manis karena mereka akhirnya berhasil menyusulnya. Tapi karena kegirangan, ia sampai tak memperhatikan jalanan di hadapannya. Alhasil, Dispatch, you better call 911. We've got a major accident here. Joe dan Terry mengalami kecelakaan hebat dan semua itu akibat kelalaian Harvey. Syukur saja mereka tak terluka parah. Namun tak ada waktu untuk beristirahat karena tiba-tiba terdengar suara sirine kepolisian. Joe pun menyarankan agar Terry kabur duluan bersama Kate, sementara dia dan Harvey akan menyelamatkan uang curian yang masih tertinggal di bagasi belakang. Nah, satu hal yang tak mereka sadari adalah sejak tadi ada seorang anak muda yang merekam semua kejadian tersebut. I know. Just go with Terry now. Go. Just go on. Well, flailing your arms. Singkat cerita, Terry dan Kate duluan sampai ke lokasi pergantian mobil. Tadinya, wanita itu ingin berdiam di sana hingga kekasihnya tiba. Namun Terry memperingatkan kalau Joe bukanlah tipikal pria yang akan membahayakan nyawanya demi seorang wanita. Untuk mengecoh polisi, kemungkinan besar dia sudah kabur ke arah yang berlawanan. Pada akhirnya, Kate pun mengikuti saran Terry dan kabur bersamanya. Beberapa jam kemudian, Joe tiba di lokasi. Sayangnya, kekasihnya sudah hilang entah kemana. Suka tidak suka, mereka baru akan kembali bertemu setelah 2 minggu. Oh, but that won't do. I need 2 rooms. No. I have to have 2 rooms. Do you want the room or not? Terry yang introvert sebenarnya sangat tidak nyaman ketika harus sekamar dengan pacar sahabatnya. Apalagi wanita ini tak berhenti curhat mengenai banyak hal. Salah satunya mengenai kekhawatirannya tentang sosok Joe yang infonya sering mempermainkan hati wanita. Ia pun mulai berasumsi, jangan-jangan saat ini dia sudah mencari wanita lain untuk diajak tidur.
Terry pun mulai menghiburnya dengan menyampaikan beberapa nasihat percintaan yang sering dia baca dari berbagai buku. Tapi secara tidak langsung, hal itu menunjukkan sisi romantisnya, membuat Kate mulai menaruh hati padanya. Terry sendiri sebenarnya tak pernah peduli dengan yang namanya percintaan, tapi wanita ini terus saja melontarkan berbagai godaan. Hingga akhirnya, Is that okay? You see, there's this neural factory between embarrassment, fear. Oh, it's... I'm like a beaver. ini pertama kalinya Terry merasa nyaman di sekitar wanita. Siapa yang menyangka sosok Kate mampu membangkitkan gairahnya. Pokoknya selama 2 minggu mereka menghabiskan waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Dan singkat cerita, hari pertemuan pun tiba. Joe sudah tak sabar ingin bertemu dengan kekasihnya. Tapi begitu melihat wajahnya, ia langsung menyadari ada yang tidak beres. Hi. Missed you. Joe, can I talk to you for a minute in private? Tanpa ragu sedikit pun, Terry langsung menceritakan semuanya. Dan bukannya marah, Joe malah memakluminya. Pokoknya yang sudah terjadi biarlah terjadi. Tapi berhubung dia juga masih cinta sama Kate, maka solusinya adalah biarkan wanita itu memilih. Tak lama kemudian, orang yang dibicarakan muncul. Ternyata diam-diam ia menguping percakapan mereka sejak tadi. Dan kalian mungkin akan terkejut begitu tahu pendapatnya. Yang memilih untuk memacari 2 pria sekaligus. Bank robber number 1 because he's strong, he knows what he wants. Number 2, he is sweet, smart, and the heart's a mysterious organ. And I don't want to choose. Beberapa saat kemudian, TV kembali memberitakan soal hilangnya Kate. Mereka sepertinya berhasil mendapatkan rekaman dari insiden kemarin yang berdasarkan gelagatnya, Kate seperti sedang disandra. Makanya, polisi langsung menyimpulkan demikian. Menyadari istrinya dalam bahaya, suaminya langsung memberikan pernyataan resmi. Tapi kocaknya, bukannya merasa khawatir, ia malah bilang seandainya para perampok ini meminta tebusan, kalian boleh menghubungi asistennya, berhubung minggu depan dirinya sedang dinas ke Spanyol. Kalimat itu pada akhirnya membuat Kate semakin sakit hati dan memutuskan untuk tak pulang selamanya. You belong here. Yeah, with us. Malam itu, di hadapan api unggun, Joe dan Terry mulai menceritakan mimpi mereka yang ingin membangun bisnis hiburan malam di Meksiko. Jika memang tak ingin lagi kembali ke pelukan suaminya, Kate boleh ikut bersama mereka. Ide itu disambut hangat, apalagi sudah lama dia ingin menjadi seorang penyanyi di semacam tempat hiburan malam. Masalahnya, suara Kate ternyata tak semenarik wajahnya. Sampai hari ini, Kate masih nyaman dengan keputusannya yang mengencani 2 pria sekaligus. Tapi tentu saja, Joe diam-diam tak menerima keputusannya dan mulai mengatur sebuah siasat untuk menyingkirkan saingannya. Di lain sisi, aksi perampokan mereka harus tetap berjalan dan kebetulan malam itu korbannya adalah seorang ibu-ibu. Hot damn, I knew it. You're the boys from TV. Oh, you better come on in. We gotta get started. Come on. Seperti biasa, keesokan paginya mereka pun ke bank. Namun saat sudah sampai di depan berangkas, si manajer malah menolak untuk membukanya. Berdasarkan berita di TV, Joe dan Terry tak pernah menyakiti korbannya. Maka dari itu, ibu-ibu ini tak ragu untuk menolak perintah yang diberikan. Di saat yang sama, Harvey kembali tak sengaja melihat wanita idamannya kemarin. Kesempatan ini tak ingin dia sia-siakan dan langsung mengajaknya berkenalan. Masalahnya, tak lama kemudian seorang polisi tiba-tiba memarkirkan mobilnya di seberang jalan. Kate yang panik terpaksa ikut masuk ke dalam untuk memperingatkan rekan-rekannya kalau waktu mereka tak banyak lagi. Sial betul, si polisi itu ternyata memang ingin ke bank untuk tukar uang. Untungnya, sang manajer masih berbaik hati dan menyembunyikan identitas asli mereka. Berhubung belum ada satupun pegawai yang datang kala itu, mereka pun terpaksa berpura-pura sebagai pegawai di sana. Dan begitu si polisi sudah selesai dengan urusannya, ketiganya bergegas kabur lewat pintu belakang. Wait, I forgot my glasses. Come on, Terry has the keys. Karena panik, Joe dan Kate pun kabur menggunakan mobil polisi. Soalnya, mobil yang harusnya mereka gunakan melarikan diri, kuncinya berada di saku Terry, yang kebetulan posisinya masih terjebak di dalam bank.
Kocaknya, agar bisa mengejar mereka, si polisi terpaksa membajak mobil yang Harvey kendarai. Namun di tengah pelariannya, Kate bersikeras agar Joe segera putar balik dan menjemput sahabatnya. Dalam sekejap, mereka pun berhasil kembali ke lokasi tadi dan membawanya kabur dari sana. That's it. Dispatch, this is Lincoln 6. We have an armed robber. Semua kekacauan ini terjadi karena Harvey tak menjalankan tugasnya dengan baik. Dan bukannya merasa bersalah, dia malah mengundurkan diri. Alasannya sih karena sejak awal cita-citanya bukanlah untuk menjadi perampok, melainkan menjadi stuntman. Seandainya tak ada hubungan darah, mungkin Joe sudah menembaknya di tempat. Tapi karena masih sepupuan, ia tak punya pilihan selain membiarkannya pergi begitu saja. Tanpa membawa waktu, dari sana Harvey langsung berangkat menjemput wanita idamannya tadi. Nice car. What are you gonna do now? You wanna come with me? Malam itu, ketika sahabatnya sudah tertidur lelap, diam-diam Terry bangkit dari kasur dan mengajak Kate ngopi di kafe terdekat. Nah, tujuan utama dia mengajaknya ke sana sebenarnya tak lain untuk membicarakan hubungan mereka. Pria mana yang sanggup melihat kekasihnya bermain api dengan orang lain? Maka dari itu, Terry menyarankan agar mereka berdua lanjut ke tahap yang lebih serius. Sayangnya, tawaran itu ditolak mentah-mentah. This is crazy. I need a whiskey. Ketika Kate sedang di kamar mandi, Joe tiba-tiba muncul dan memergoki sahabatnya yang dianggap sudah berkhianat. Sekedar info, selain panikan, Terry ini orangnya juga parnoan. Pokoknya kalau tubuhnya ada dirasa salah sedikit saja, maka ia langsung berasumsi aneh-aneh. Sejak kemarin, Joe coba memanfaatkan kelemahan tersebut, mensugesti kalau dia kemungkinan mengidap penyakit kanker otak. Malam itu, ketika dipergoki, Terry yang gugup jadi kesulitan untuk berbicara. Dan Joe berhasil meyakinkannya jika itu semua akibat penyakit kankernya yang semakin parah. Siapa tahu kekurangannya ini bisa mengubah pandangan Kate tentangnya. Oh, maybe you should do most of the dinner. Mind if I cut in? Yeah, sure. You guys just go right ahead. Ketika Terry mempercayai tubuhnya lumpuh akibat kanker otak, saat itulah Joe mengajak Kate untuk kabur. Mungkin tak sedikit dari kalian yang mengira dia akan setuju. Tapi ternyata sebaliknya. Bahkan wanita itu jadi merasa iba sama Terry yang sejak tadi sudah seperti orang kena stroke. Dan kalau bukan karena dia, mungkin sampai akhir Terry mempercayai dirinya mengidap kanker otak. Dan begitu sadar telah ditipu, ia langsung balas dendam. Thinking that I don't have a brain tumor because you never had a... You cheated me first. I did not. You cheated. You hit me! Stop it! Kate merasa bersalah karena sudah menghancurkan persahabatan mereka. Tapi bagaimanapun juga, sampai akhir dia tidak bisa memilih apakah ingin menghabiskan hidupnya bersama Terry maupun Joe. Dibanding melihat keduanya bertengkar, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. I'm sorry, boys. This is over. Walaupun tak lagi bersama Joe dan Terry, Kate tak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Soalnya, sewaktu perampokan kemarin, si manajer bank melihatnya turut serta membantu mereka dalam beraksi. Polisi mulai menyelidiki kebenaran tersebut. Dan cepat atau lambat, statusnya mungkin akan jadi buron. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba Joe dan Terry menelpon, mengajaknya melakukan perampokan untuk terakhir kalinya. Pokoknya, habis itu mereka bertiga akan berangkat ke Meksiko. Rencana ini dijamin sukses besar karena Harvey juga sepakat untuk bergabung. What I'm trying to say is we both miss you. What if I told you there was a way out of this? No, I can't let you do this. Tak lama kemudian, kedua perampok itu menerobos masuk ke kediaman presenter yang kita lihat di awal film. Dan disinilah kita diberitahu alasan utama mereka ke sana. Ternyata tak lain untuk memberikan statement bahwa sejak awal Kate adalah seorang sandera. Namun berhasil lolos saat disekap dan hilang entah kemana. Dengan begitu, polisi tak akan lagi mencurigainya. Sayangnya, kebaikan mereka malah dibalas dengan pengkhianatan. Karena keesokan paginya, sesaat sebelum Joe dan Terry merampok bank, Kate diam-diam membongkar rencana mereka ke polisi. Ladies and gentlemen, good morning. You are about to be robbed. Akhirnya, kita dibawa kembali ke awal film. Ketika Joe dan Terry sedang dikepung oleh polisi,
Tak ada lagi jalan kabur. Situasi semakin memanas ketika keduanya berbeda pendapat dalam menanggapi kondisi ini. Terry yang sudah putus asa ingin menyerahkan diri, bahkan mempersilahkan para sandera untuk pulang. Sebaliknya, Joe malah ingin berjuang hingga tetes darah penghabisan. Perbedaan itu menimbulkan konflik yang luar biasa. Hingga akhirnya mereka pun saling tembak satu sama lain. Be advised, the suspects are shooting at each other. Awalnya kita dibuat kesal ketika melihat kedua orang ini saling bunuh. Tapi disinilah kita menyadari jika itu semua hanyalah sandiwara. Lebih tepatnya, special effect yang Harvey kendalikan dari jarak jauh. Alright, on Terry. Stand by. Sejak awal, Harvey dan pacarnya berhasil menyusup di antara kerumunan dengan menyamar sebagai petugas medis. Begitu Joe dan Terry dinyatakan tewas, merekalah yang bertugas mengangkut jasadnya. Tak lupa, keduanya juga diam-diam mengambil tas penuh uang hasil rampokan tadi. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mereka akan memalsukan kematiannya? Bukankah setiap jasad nantinya harus diotopsi? Ternyata tipuan ini belum berakhir. Di tengah jalan, Terry dan Joe berganti kendaraan. Sedangkan Harvey sendiri sudah siap dengan pertunjukan terakhirnya. Dengan begitu, Joe dan Terry berhasil memalsukan kematiannya. Nah, yang unik, 2 bulan lalu FBI memasang sayembara di TV. Pokoknya, siapa saja yang berhasil menangkap para pelaku akan diganjar hadiah $1 juta. Dan inilah alasannya mengapa Kate disuruh mengadu ke polisi kemarin. Dengan begitu, dialah yang dianggap sebagai otak dari penangkapan Joe dan Terry, sehingga berhak mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Semua uang itu kemudian mereka jadikan sebagai modal untuk mewujudkan mimpinya di Meksiko. And the $1 million reward. The rest is rumor and speculation. Stuff of folktales. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.